Paris Saint-Germain, PSG, berhasil mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dalam pertandingan pekan pertama Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Rabu dini hari, tanggal 7 September tahun 2022. Kedua gol PSG diborong Kylian Mbappé pada menit ke-5 dan ke-22. Sedangkan gol Juventus diceploskan Weston McKennie, 54. Pada awal babak pertama PSG mulai membangun serangan dari sisi sayap, tetapi Leonardo Bonucci mampu menghalau umpan silang yang dikirim ke pertahanan Juventus. Serangan berbahaya Les Parisiens pada menit ke-5 justru mampu menggetarkan gawang Juventus. Berkat asis dari Neymar, Kylian Mbappé mampu membobol gawang Juventus yang dikawal Mattia Perin, 1-0 untuk tim tuan rumah. Juventus yang tertinggal cepat tampak dalam kondisi tertekan, PSG lebih banyak menguasai jalannya laga. Pada menit ke-9, Kylian Mbappé membuang peluang emas di depan mata untuk mencetak gol keduanya, skor masih tetap 1-0. Laga berlangsung cukup sengit, beberapa pelanggaran terjadi pada menit ke-12 seperti saat Nuno Mendes menjatuhkan Adrien Rabiot. Pada menit ke-15 PSG mencoba membangun serangan, tetapi bola yang dikirim ke depan tak mampu dijangkau Kylian Mbappé. Semenit berikutnya, Leonardo Bonucci gagal memaksimalkan umpan yang didapatnya untuk mencetak gol balasan. Juventus terus mencoba menekan, pada menit ke-19 sundulan Arkadius Milik hampir menjebol gawang PSG. Tepisan Gianluigi Donnarumma menggagalkan upaya penyerang baru Juventus tersebut. Juventus tampak mulai berani menekan, Filip Kostic dan Dusan Vlahovic bergantian mendapat peluang. Namun, gawang sinyonya tua justru kembali kebobolan. Pada menit ke-22 lagi-lagi Kylian Mbappé menaklukkan Mattia Perin setelah menerima umpan Achraf Hakimi. Suasana sempat menegang pada menit ke-24 saat Kylian Mbappé tergeletak di lapangan setelah dijatuhkan Gleison Bremer yang kemudian mendapat kartu kuning. Juventus mencoba mencari kesempatan untuk membongkar pertahanan PSG, tetapi Sergio Ramos dan kawan-kawan bermain disiplin mencegah serangan lawan. Peluang didapat Gleison Bremer pada menit ke-32, tetapi sundulannya masih melambung tinggi saat menerima umpan Juan Cuadrado. 3 menit berselang, PSG coba kembali membangun peluang, hasilnya sepakan jarak jauh Vitinha masih jauh dari sasaran. Neymar tampak mengerang kesakitan pada menit ke-36, setelah jatuh di kotak penalti, tetapi wasit tidak melihat hal itu sebagai pelanggaran. Hingga memasuki menit ke-40, PSG masih tampak mendominasi permainan, sementara Juventus masih mencoba menemukan ritme mereka. Menit ke-43, Marco Verratti mencoba mencetak gol dari luar kotak penalti, tapi masih belum menemui sasaran. Neymar sempat kembali terkapar setelah mendapat tackle dari Fabio Miretti jelang akhir babak pertama. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan PSG atas Juventus. Babak kedua dimulai. Juventus melakukan satu pergantian dengan menarik keluar Fabio Miretti digantikan Weston McKennie. Pada menit ke-47, Filip Kostic mencoba peruntungannya dengan melakukan tembakan, tetapi masih mampu ditahan Donnarumma. Semenit kemudian, giliran Neymar yang mendapat peluang di kotak penalti Juventus, kali ini Mattia Perin sigap mengamankan bola. Kylian Mbappé mendapat peluang emas pada menit ke-51. Ia terlalu memaksakan diri mencetak gol, meski di saat yang sama Neymar dalam posisi bebas. Juventus akhirnya mampu memperkecil kedudukan, setelah sundulan Weston McKennie tak bisa dijangkau Donnarumma pada menit ke-54. PSG langsung menekan. Menit ke-55 Kylian Mbappé mengirim umpan ke area pertahanan Juventus, tetapi Achraf Hakimi tak mampu menggapai umpan tersebut. Juventus juga tak kalah panas. Sundulan Dusan Vlahovic hampir mengoyak gawang Donnarumma. Usaha lanjutan dari Filip Kostic masih bisa digagalkan. Usaha Adrien Rabiot pada menit ke-59 juga masih belum mampu mengoyak gawang mantan timnya tersebut. Mbappé kembali mendapat peluang pada menit ke-61, tetapi gagal dimaksimalkan menjadi gol tambahan. 3M